العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. وبعد، إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي وشيخ بهائدين النقشبندي وشيخنا عبد الله الهرري، وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسري والشيخ عبد الوهاب حسبوه، وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita untuk bisa berjumpa kembali, berkumpul kembali dalam majelis ilmu, dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebuah kitab yang menghimpun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sehingga bisa menyelesaikan, mengkhatamkan kitab ini dan memahami setiap hadis yang ada di dalamnya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin dari seluruh umat manusia nanti pada hari kiamat, makhluk yang termulia. Demikian juga untuk para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kita dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Dan jangan lupa sepanjang pengajian ini berlangsung untuk mengawasi hatinya masing-masing agar tidak berubah niatnya, tetap lillahi ta'ala. Kita sampai pada bagian akhir dari babur riba. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wasdawuh sapa Rasulullah, man syafa'a, man utawi sapane wong iku syafa'a aweh pitulungan sapa man li akhihi kanggo sedulure man, syafaatan ing pitulungan fa ahda nuli paring hadiah sapa akhihi lahu maring man hadiyatan ing hadiah faqabilaha nuli nrimo sapa man ing hadiah faqad ata mengko teman-teman was teka sapa man baban ing lawang suci aziman kang agung
min abwabir riba saking pira-pira lawange riba. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa fi isnadihi maqal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini yang diriwayatkan dari Abu Umamah bersabda, barang siapa yang memberikan pertolongan untuk saudaranya, jadi memberikan pertolongan misalnya di depan hakim untuk saudaranya sesama muslim, kemudian saudaranya itu memberikan hadiah kepadanya dan dia menerima hadiah itu, maka dia telah mendatangi satu pintu yang besar dari pintu-pintu riba. Itu terjemahannya. Jadi kalau ada seseorang, ini pertama kali kita kalau misalnya ada seseorang yang berperkara di depan pengadilan. Orang ini tidak memiliki kesalahan misalnya. Kemudian kita, atau begini, atau seseorang misalnya sedang dizalimi oleh orang lain. Saudara kita sesama muslim dizalimi oleh seseorang. Kemudian kita membantu saudara kita sesama muslim agar terlepas dari kezalimannya. Kita bawa ke misalnya yang pihak yang berwenang, penguasa, pemerintah misalnya, kita bawa dia ke sana agar dia mendapatkan pertolongan dan lepas dari kezaliman dari orang tertentu. Maka perbuatan yang saya lakukan ini misalnya saya yang melakukannya, maka ini adalah perbuatan yang mulia. Jika saya melakukannya dengan penuh keikhlasan, maka saya akan mendapatkan pahalanya. Karena saya menolong, saya memohon kepada penguasa agar si fulan, saudara saya sesama muslim itu bisa dilepaskan dari kezaliman dan kemudian dia terlepas dari kezaliman orang lain. Maka apa yang aku lakukan, apa yang saya lakukan adalah perbuatan yang mulia dan berpahala jika saya melakukannya dengan keikhlasan. Nah, ini. Tetapi apabila dalam kondisi seperti ini, orang yang saya tolong tadi kemudian memberikan hadiah kepada saya, atas pertolongan yang dilakukannya, kemudian saya menerima hadiah itu, maka pertama kali para ulama mengatakan berdasarkan hadis ini, pahalanya akan hilang. Pahala yang semestinya saya dapatkan itu akan hilang. Kenapa? Karena saya menerima hadiah dari khidmah yang atau bantuan yang telah saya berikan kepada dia. Nah, semestinya kalau kita membantu seorang muslim, ya kita nggak menerima hadiah itu. Karena karena apa? Karena kita tanpa ada keinginan untuk mendapatkan imbalan. Kita tidak bekerja sama dia, kita membantu dia dengan dengan ikhlas membantu dia. Kalau kita diberi hadiah atas bantuan itu, kemudian kita menerimanya, maka pahala khidmah itu, pahala dari kita membantu seorang muslim itu menjadi hilang karena kita sudah ada balasannya. Karena kita sudah dikasih hadiah oleh dia, maka pahala akhirat hilang yang dia dapatkan adalah hadiah itu dari orang yang kita bantu. Ini, sebagian ulama mengatakan bahwa faqad atababan aziman min abwabir riba, bukan riba betulan, tetapi menyerupai riba. Menyerupai riba. Bukan artinya bahwa dia bagian dari riba, tetapi menyerupai riba karena sebagaimana riba itu
menyia-nyiakan sesuatu yang halal menjadi haram, jual beli pada dasarnya halal, tetapi karena dilakukan dengan riba menjadi haram. Sedangkan ini tadi, menerima hadiah dari khidmah tadi, jika dia tidak menerima hadiah dari orang tersebut, maka hukumnya itu dia akan dapat pahala. Tapi karena dia mendapatkan hadiah, menjadi tidak mendapatkan pahala dari perbuatan baik yang telah dilakukannya, sehingga dikatakan menyerupai riba. Sebagian ulama memaknainya seperti itu. Jadi semestinya kita tidak menerima hadiah dari orang tersebut, karena di sini menyerupai dari satu sisi itu kayak riswah. Dari satu sisi kayak riswah, kayak nyokok, kayak menyuap. Padahal sebenarnya tidak menyuap dia, karena dia khidmah, awalnya khidmah dengan ikhlas, membantu dengan ikhlas orang tersebut, tetapi kemudian orang itu kasih hadiah kepada dia dan dia menerima hadiah tersebut. Semestinya dia nggak usah menerima agar dia bisa mendapatkan pahala dari Allah. Tetapi karena dia menerimanya, maka di sini kan dari satu sisi seperti bentuknya itu seperti riswah, seperti menyuap, agar dia bisa mendapatkan bantuan atau pertolongan. Ini gambaran makna dari hadis ini. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala la'ana was nglaknat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashiya ing wong kang nyokok wal murtashi lan wong kang nrimo sokoan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhahahu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. Ar-rashi itu orang yang membayar suap, al-murtashi itu orang yang menerima suap. Keduanya, orang yang membayar maupun yang dibayar, itu mendapatkan laknat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya dia jatuh kepada kemaksiatan. Riswah itu apa? Yaitu sesuatu yang dibayarkan dalam rangka untuk membenarkan yang batil atau membatilkan yang benar. Jadi untuk merubah sesuatu, merubah keputusan. Nah, seandainya ini misalnya di depan pengadilan, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Seseorang melakukan sebuah kesalahan misalnya. Dia melakukan sebuah kesalahan. Agar dia tidak dihukum dan dia dianggap benar, maka kemudian dia ngasih uang kepada hakim. Dia ngasih uang kepada hakim agar hakim itu merubah hukumnya salah menjadi benar, atau sebaliknya benar menjadi salah. Jadi li ihqaqil batil atau li ibtali al haq, itu namanya riswah, dan itu hukumnya haram. Yang memberi haram, yang diberi, yang menerima suap itu juga haram. Demikian juga ar-ra'ish. Ar-ra'ish itu perantara di antara keduanya. Perantara di antara keduanya. Terkadang memberikan suap itu tidak secara langsung, tetapi nyuruh orang, ini kasihkan dia kepada si fulan. Dikasih dia uang suap melalui perantara seseorang. Perantaranya ini namanya ra'ish, itu juga berdosa. Dia juga berdosa jika itu adalah riswah dengan pengertian sesuatu yang dibayarkan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar.
Tetapi apabila riswah ini diberikan oleh seseorang dalam rangka untuk ihqaqul haq wa ibtalul batil, jadi untuk membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah, atau dalam rangka untuk mengambil hak dia, maka yang memberikan suap tidak berdosa, sementara yang menerima suap itu dia berdosa. Misalnya seseorang memiliki rumah, dia sudah yakin itu adalah rumah dia karena memang dia dapatkan dari warisan orang tuanya, begitu seterusnya. Kemudian dighasab oleh seseorang, rumah itu dighasab oleh seseorang. Jelas orang lain itu telah mengambil paksa rumah dia ghasban, secara ghasab, secara tidak hak. Kemudian orang ini yang dizalimi, yang rumahnya dighasab, dia ingin mengambil hak milik dia dari orang yang mengambilnya secara paksa tadi. Kemudian dia datang kepada pengadilan misalnya, atau tidak kepada pengadilan, misalnya dia datang kepada penguasa, kepada Pak Lurah misalnya, yang pemerintah yang paling rendah. Dia datang kepada Pak Lurah menyampaikan yang sebenarnya, bahwa rumah ini adalah hak dia, dia bisa membuktikannya, tetapi si fulan telah mengambil hak dia secara paksa, secara zalim, secara batil. Maka tolong Pak Lurah, kembalikan lagi rumah saya itu kepada saya. Ini saya kasih uang kamu. Kalau nggak dikasih uang, Pak Lurahnya nggak mau. Dia nggak mau bantu, Pak Lurahnya nggak mau bantu, atau justru membantu orang yang telah zalim kepadanya. Dalam rangka dia untuk mengambil hak dia, rumah berupa rumah tadi, kemudian dia bayar sejumlah uang kepada Pak Lurah itu agar dia bisa mengambil haknya. Maka di sini ar-rashi yang memberikan suap, dia tidak berdosa karena bukan untuk ihqaqul batil atau ibtalul haq, tetapi untuk ihqaqul haq wa ibtalul batil. Itu tujuannya, untuk mengambil hak dia. Maka dia tidak berdosa. Tetapi al-murtashi, orang yang menerima suap, dia berdosa. Pak Lurah tadi kita dalam gambaran kita, dia berdosa. Dia berdosa dalam hal ini. Sedangkan ar-ra'ish itu tergantung. Ar-ra'ishnya itu bantu siapa? Kalau dia dalam rangka ihqaqul haq, membantu si mazlum, orang yang dizalimi, yang rumahnya dighasab tadi, dia tidak berdosa. Bahkan dia dalam rangka untuk membantu seseorang, tapi masalahnya membantunya nggak bisa dengan tanpa suap untuk mengembalikan hak orang tersebut. Tapi kalau perantara itu, ar-ra'ish tadi, perantara suap itu adalah membantu Pak Lurahnya, biar dapat dari Pak Lurahnya, nanti kamu saya kasih bagian misalnya, maka dia juga mendapatkan dosa. Jadi kalau perantaranya tergantung dia di sisi mana di kasus ini. Tetapi kalau perantara ar-rashi wal murtashi, riswah dengan pengertian yang dibayar untuk ihqaqul batil wa ibtalul haq, maka tiga-tiganya berdosa. Ar-rashi, orang yang membayar suap, berdosa. Al-murtashi, yang mengambil suap, berdosa. Ar-ra'ish, yang menjadi perantara di antara rashi wal murtashi, juga berdosa. Itu rincian tentang masalah riswah. Hadirin rahimakumullah, zaman sekarang ini merajalela, riswah ini merajalela. Di semua lini terjadi riswah, terjadi suap menyuap. Di pengadilan banyak terjadi suap menyuap, sehingga hukum
itu dikatakan tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Tajam ke bawah kalau orang-orang miskin itu meskipun hanya sekedar mencuri ayam, sudah mencuri ayam, ketahuan lagi, dipukuli masyarakat lagi, habis itu dibawa ke pengadilan, penjara 1 tahun misalnya. Sementara yang yang penyuap misalnya atau pencuri kelas kakap, koruptor bisa lepas. Nah, bisa lepas. Kalaupun masuk penjara, di dalam penjara ada fasilitas. Ini namanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Karena apa? Karena orang kaya bisa menyuap. Nah, orang kaya bisa menyuap hakim. Nah, dengan dibayar uang tertentu, hakim itu sudah pikirannya berubah. Karena harta itu disebut dalam bahasa Arab mal. Mal itu bisa membuat orang itu berpaling. Malayamilu itu artinya kan, arti dasarnya apa? Berpaling. Jadi karena harta itu bisa memalingkan seseorang. Sulit untuk seseorang itu jika dikasih duit, itu untuk berpikir lurus itu sulit. Siapapun orangnya, kecuali mereka-mereka orang-orang soleh. Para nabi tentu tidak, para aulia, para orang-orang soleh juga insya Allah itu tidak. Tetapi bisa, kalau orang-orang biasa bisa berpikir berbeda. Nah, bisa berpikir yang nggak lurus, yang asalnya objektif menjadi tidak objektif. Misalnya kamu ngasih saya uang, misalnya berapa? 1 miliar. Pasti pikiran saya berubah. Mungkin meskipun kamu melanggar peraturan masih saya sayang-sayang, misalnya masih saya pertahankan. Karena apa? Bayar duit ya. Itu misalnya, seandainya. Tapi nggak mungkin kalian melakukan itu. Ini hanya contoh. Artinya bahwa duit itu bisa merubah. Bisa merubah kebijakan, bisa merubah kebijaksanaan seseorang, pemikiran seseorang. Bahayanya uang itu di situ. Makanya riswah itu nggak boleh, karena itu betul-betul sangat merugikan. Merugikan orang yang dalam kebenaran. Orang yang benar itu bisa salah. Yang salah itu bisa benar. Korban itu bisa menjadi pelaku. Di Indonesia sering terjadi. Dia jadi korban dari sebuah kejadian, tetapi bisa berbalik, korban jadi pelaku, pelaku jadi korban. Sehingga yang di penjara itu justru yang jadi korban, bukan pelakunya. Pelakunya bebas, sementara yang menjadi korban berubah jadi pelaku kejahatan. Itu bisa terjadi karena apa? Duit. Duit. Nah, karena itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita melakukannya. Dan apabila kita ditakdirkan menjadi orang yang memiliki kekuasaan, nah ini sangat rentan. Sangat rentan. Misalnya jadi Pak Lurah yang paling rendah, bupati, gubernur, presiden, maka akan rentan orang akan datang, orang-orang kaya akan datang untuk menyuap kita, untuk memberikan sesuatu, uang, harta kepada kita, untuk kemudian kita merubah kebijakan yang seharusnya. Kebijakan yang seharusnya memihak misalnya kepada fakir miskin, tetapi kemudian berubah memihak kepada para orang-orang kaya, khususnya kepada orang tertentu yang membayar itu. Misalnya ada orang datang kepada kita sebagai orang yang memiliki kekuasaan. Terus dia ngasih hadiah kepada kita, misalnya mobil Alphard atau Pajero misalnya, dikasihkan kepada kita. Bagaimana kita tidak melindungi usaha dia sebagai penguasa? Sulit. Nah, karena itulah maka diperlukan seseorang pemimpin itu yang mengerti tentang agama dan yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, tidak melakukan riswah,
tidak memberi atau menerima riswah, karena ini sangat berbahaya untuk kepentingan umat Islam secara keseluruhan, untuk kepentingan umum itu sangat membahayakan karena akan sangat merugikan banyak orang disebabkan oleh riswah itu. Bahkan pada zaman sekarang untuk menjadi pejabat, anggota legislatif maupun sebagai pejabat, itu banyak yang juga melakukan riswah. Orang dibayar untuk mencoblos dia. Orang dibayar agar dia memilih dirinya. Nah, ini kan juga bagian dari riswah. Nah, itu seperti seakan-akan seperti menjadi hal yang biasa. Padahal hadis mengatakan ar-rashi wal murtashi finna. Ar-rashi la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang memberikan suap dan yang diberikan suap. Kecuali kalau seseorang dalam kondisi misalnya di kampung ini ada pemilihan kepala desa. Calonnya cuma 2. Yang satu muslim, yang satu kafir misalnya, non muslim. Kalau dia nggak membayar masyarakat, karena masyarakat ini sudah mata duitan semua, nggak mikir agama, nggak mikir dia pemimpin itu muslim apa enggak. Kalau masyarakatnya ini nggak dibayar, maka dia akan memilih orang kafir ini. Nah, maka di sini dia bisa membayar, tetapi yang bayar tadi dia yang tidak berdosa, yang dibayar, yang menerima suap, dia yang berdosa. Mereka berdosa karena mereka menerima suap, sementara yang memberi itu dalam rangka ihqaqul haq wa ibtalul batil. Tapi kalau calonnya muslim semua, baik-baik lagi, muslim semua baik-baik, terus kemudian dia berlomba memberikan suap, yang ini ngasih 100.000, sini nambahi 150, sini lagi nambahi 200 misalnya, biar orang memilih dia, padahal calon semuanya orang Islam, calon semua orang baik. Maka di sini ya tentu saja dia telah melakukan suap yang diharamkan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ketika nanti menjadi pemimpin, dia akan bisa menerima suap dari orang lain dan bahkan bisa dia korupsi dan mencuri harta negara untuk kepentingan dirinya dan keluarganya. Ini melebar, tetapi berkaitan dengan ini harus diwaspadai karena maraknya praktek riswah, praktek suap di di negara kita atau mungkin ya secara umum di dunia. Bahkan yang ditangkap-tangkap oleh KPK itu rata-rata adalah praktek suap. Ada yang korupsi tetapi kebanyakan itu adalah praktek suap. Itu yang ketangkap itu. Jadi mereka bawa uang 1 koper. Gimana bayangkan, uang 1 koper isinya uang semua, bukan rupiah lagi, dolar lagi, 1 koper besar. Gimana orang tidak berubah pikiran ketika melihat uang sebanyak itu? Sulit untuk tidak berubah pikiran. Wa anhu radhiyallahu anhu, kita lanjutkan. Wa anhu, lan saking Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku amarahu, wis perintah sapa Rasulullah ing Abdullah bin Amr ibn al-As, ayu jahiza ing yen to nyiapaken sapa Abdullah bin Amr bin al-As jaisan ing tentara, fanafidat nuli entek al ibilu unta, fa amarahu nuli perintah sapa Kanjeng Nabi ing Abdullah ibni Amr bin al-As ayakhudha ing yen to ngalap sapa Abdullah ala qala'is shadaqah ing atase qala'is itu unta
unta an-naqah asyabah. Nah, unta kang enom nome sedekah. Qala dawuh sapa Abdullah ibn Amr ibn al-As, fakuntu nuli ana sapa ingsun iku akhudhu ngalap sapa ingsun al-ba'ira ing unta bil ba'ira ini kelawan unta loro ila ibilis sedekati maring untane sedekah. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ini salah satu Abdullah, beberapa Abdullah Abadilah yang 4. Al-Abadilah al-Arba'ah, yaitu Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Mas'ud, kemudian yang keempat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Amr ibn al-As itu juga salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di sini dikatakan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai Abdullah dan juga meridhai ayahnya Amr bin al-As. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah memerintahkan beliau untuk menyiapkan tentara. Nah, ini Rasulullah menyiapkan tentara untuk sebuah peperangan. Artinya peperangan di zaman Rasulullah itu ada. Bukan tidak ada, tetapi ada. Dan Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Amr untuk menyiapkan sebuah tentara dalam rangka untuk memerangi orang-orang kafir, untuk menyebarkan Islam. Kemudian nggak ada unta, sehingga Nabi memerintahkan beliau, karena beliau membutuhkan, beliau Abdullah bin Amr bin al-As, beliau nggak memiliki unta untuk beliau tunggangi dalam rangka menyiapkan pasukan, menyiapkan bala tentara. Kemudian Nabi itu memerintahkan beliau untuk mengambil unta muda, unta yang muda dari sedekah. Dan beliau mengatakan, aku mengambil 1 unta dengan 2 unta. Ini maksudnya bagaimana? Ini adalah dalil, para ulama menjelaskan, ini adalah dalil tentang bolehnya berhutang. Berhutang binatang, berhutang binatang dalam hal ini adalah unta. 1 unta dengan 2 unta. 1 unta dengan 2 unta dengan dibayar dibayar secara ditunda pembayarannya dengan dihutang, ya, dengan dihutang. Jadi beliau 1 unta, ngambil 1 unta, hutang 1 unta dengan dibayar 2 unta. Tetapi dibayar nanti kalau beliau sudah mendapatkan sedekah unta untuk dibayarkan pada pada orang tersebut yang memberinya 1 ekor unta. Jadi ini menunjukkan bolehnya menghutang unta dengan dibayarkan unta, atau binatang dengan binatang, al-ba'ir bil ba'iraini. Jadi beliau menghutang 1 ekor unta dengan 2 ekor unta dengan dibayarkan nanti diakhirkan pembayarannya, karena beliau tidak punya, sehingga diakhirkan pembayarannya. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhu maqala naha wasnyakah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muzabanah, saking tertinuku muzabanah. Ini sudah pernah kita bahas.
Nah, ini penjelasannya ayabi arupane ayabi ayanto adol sapa wong samaraha itihi ing buah kebune wong ingkana lamun ana apa samar iku nakhlan rupa nakhl ditamrin kelawan tamer kurma tamer kailan iku kailan ingkana nakhlan bitamrin kailan kelawan takeran wa ingkana lan lamun ana apa samar iku karman rupa karm. Jadi begini, ini nanti kan ini tahapan ya. Kurma itu kalau nakhlan itu berarti kurmanya masih ada di pohon, itu nakhlan. Belum jadi tamer. Kan ada tahapan-tahapan ya. Ada tahapan-tahapan buah kurma. Nah, demikian juga ada tahapan-tahapan buah anggur. Wa ingkana lan lamun ono iku karman rupa anggur yang masih di pohonnya ayabi'ahu ing yen to ngedol sapa wong ing karman bizabibin kelawan zabib. Kalau zabib itu berarti anggur kering. Nah, kailan kelawan takeran. Wa ing kana zar'an lan lamun ana iku zar'an rupa tanaman ayabi'ahu ing yen to ngedol sapa wong ing zara bikaili ta'amin kelawan sak takeran panganan qamah. Naha anzalika naha nyegah sapa Rasulullah anzalika saking mangkono-mangkono iku kulihi ya sekabehane zalika muttafaqun alaih. Nah ini menjelaskan tentang larangan jual beli muzabanah. Muzabanah itu yaitu apabila seseorang menjual buah yang masih di kebun. Nah, jadi masih di kebun. Jadi kalau dia kurma, ini dicontohkan beberapa hal yaitu kurma, anggur dan gandum. Nah, Jika kurma itu masih di pohonnya, kemudian dijual dengan satu kail kurma yang sudah matang, yang sudah diunduh, yang sudah dipanen, yang sudah sudah bisa dimakan, sudah siap untuk dimakan. Misalnya 1 kilo tamer itu untuk membeli misalnya satu pohon kurma, yang kurmanya masih ada yang masih hijau atau apa, pokoknya masih mentah, itu dibeli dengan kurma yang sudah matang, yang sudah siap saji, yang sudah siap untuk dikonsumsi. Ini. Atau juga anggur. Jadi anggur kering namanya zabib, itu yang sudah siap dikonsumsi. Kemudian itu untuk membeli anggur yang masih ada di pohonnya. Atau misalnya qamah atau gandum. Nah, dia ada gandum misalnya 1 kilo. Kemudian untuk membeli gandum yang masih ditanam, yang belum dipanen. Yang belum mengeras yang belum mengeras bijinya karena belum layak untuk dikonsumsi. Atau misalnya kalau di tempat kita misalnya padi atau beras yang sudah keras bijinya, kemudian untuk membeli padi yang masih di sawah, masih belum dipanen, yang masih belum layak untuk dimakan. Nah, yang seperti itu hukumnya adalah haram. Nah, kenapa? Karena enggak diketahui mumasalahnya, itu tidak diketahui. Seperti yang sudah kita pelajari di awal, bahwa jika makanan dengan makanan
itu sejenis seperti ini, kurma dengan kurma, atau gandum dengan gandum, atau anggur dengan anggur, itu kan makanan, maka kan nggak boleh ada tafadul, nggak boleh ada yang lebih banyak dari sisi ukurannya, dari sisi takarannya. Nah, kalau dengan tata cara yang tadi kita sebut muzabanah, itu kan tidak diketahui. Nah, kalau dia ini kurmanya yang digunakan untuk membeli, atau untuk yang untuk membeli atau yang dijual, itu jelas misalnya 1 kilogram, atau diperbanyak misalnya 1 kuintal misalnya, untuk membeli 2 kurma yang masih di pohon 2. Kan belum tentu itu berapa hasilnya nanti. Bisa jadi 1 kuintal, bisa jadi kurang, bisa jadi lebih. Kan seperti itu. Nah, maka di sini dari sisi ukurannya itu belum jelas. Sehingga bisa terjadi ada lebihnya di sini atau di situ yang lebih. Karena nggak mungkin pas itu, ya mungkin, tetapi secara akal ya sulit, namanya nggak ditimbang. Yang ini ditimbang, yang itu nggak ditimbang. Bisa kurang, bisa lebih. Meskipun itu sudah diperkirakan, tetapi nggak sulit dari kemungkinan itu tepat ukurannya. Mungkin lewat 1 on, mungkin kurang. Itu sangat dimungkinkan. Jika ada yang lebih, berarti di situ ada fadl, sehingga jatuh pada ribal fadl. Karena itulah maka dilarang, diharamkan. Seperti yang sudah kita jelaskan di depan. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala sami'tu waskrungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila anistira'i rutabi, saking tuku rutab. Rutab tadi itu yaitu kurma yang masih basah. Bitamri, kelawan tamar. Tamar berarti kurma yang sudah kering. Faqala, nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, ayang kusu anata kurang apa rutab kurma kang basah, idaya bisa tetkalane garing apa rutab. Qalu, jawab sapa para sahabat, na'am, iya. Nggih, panahan nuli nglarang sapa Kanjeng Nabi anzalika saking mangkono-mangkono istira'ir rutab bitamr. Rawahul khamsah wa sahahahu Ibnul Madini wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Nah, diriwayatkan bahwa Rasulullah ditanya oleh sebagian para sahabat tentang membeli rutab dengan tamr. Rutab itu ini hampir mirip dengan yang tadi. Nah, rutab itu adalah kurma yang masih basah. Kurma yang masih basah. Basah karena masih baru diunduh, misalnya baru dipanen, dia masih basah. Nah, dibeli dengan tamr, kurma yang sudah kering. Apakah boleh membeli rutab dengan tamr? Kemudian Nabi menjawab. Jawabannya dengan pertanyaan. Balik bertanya Nabi kepada sahabat tersebut, apakah rutab yang basah itu jika sudah mengering maka timbangannya akan berkurang? Jawaban mereka, iya tentu saja berkurang. Yang ketika masih basah itu berat, ketika sudah kering maka menjadi lebih ringan. Nah, karena itu Nabi kemudian melarang. Kalau begitu nggak boleh. Nah, nggak boleh jual beli seperti itu. Kenapa? Karena nanti di situ akan timbangannya akan menjadi beda. Akan beda. Yang asalnya misalnya 1 kilo dengan 1 kilo, ketika rutab itu sudah mengering, bisa menjadi setengah kilo. Berarti 1 kilo sama setengah kilo. Padahal itu makanan dengan makanan sejenis. Nggak boleh ada tafadul, nggak ada yang boleh yang lebih di antara keduanya. Dan itu berarti nanti akan ada kelebihan karena yang basah dia
ketika kering menjadi berkurang takarannya atau timbangannya. Baik, sehingga Nabi melarang hal tersebut. Jadi akan jatuh pada ribal fadl. Wa an Ibnu Umar, yang terakhir, hadis terakhir, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ikunaha nyegah sapa Rasulullah an bai'il kali'i saking ngedol utang bil kali'i kelawan utang, yakni ad-daina bid-dain, yakni ngarepaken sapa Kanjeng Nabi ad-daina utang bid-daini kelawan utang. Rawahu Ishaq wal Bazzar bi isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Hadis ini hadis dhaif, tetapi isi dari hadis ini yaitu tentang haramnya jual beli hutang dengan hutang, itu mujma' alaih. Itu mujma' alaih. Artinya yang dijadikan sebagai dasar atau dalil tentang haramnya bai'ud dain bid-dain itu adalah ijma', bukan hadis ini. Karena hadis ini dikatakan sanadnya itu dhaif, dan hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai ketetapan atau untuk menetapkan sebuah hukum. Kalau dalam fadhailul a'mal bisa untuk diamalkan selama kedhaifannya itu tidak dhaif sekali. Tetapi kalau dalam menetapkan hukum atau apalagi dalam masalah akidah itu tidak bisa menggunakan hadis dhaif. Nah, hadis ini dhaif, tetapi para ulama mujtahidin seluruhnya sepakat bahwa bai'ul kali' bil kali' atau bai'ud dain bid dain itu hukumnya haram. Para ulama mengutipnya seperti mengutip ijma' itu, seperti Ibnul Munzir itu mengutip ijma' tentang haramnya bai'ul kali' bil kali'. Karena ada sebagian dan ijma' itu hujjah. Ijma' itu hujjah karena ada sebagian orang yang mengingkari ijma', seperti Ibnu Taimiyah, seperti Hizbut Tahrir, itu juga mengingkari ijma'. Kalau Hizbut Tahrir mengingkari ijma' selain ijma'us sahabah. Nah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menjadikan ijma' sebagai hujjah dalam agama. Setelah Al-Quran, hadis, kemudian adalah ijma'. Itu sebagai hujjah. Bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, dalil tentang haramnya bai'ud dain bid-dain itu adalah ijma'. Karena kalau hadisnya itu adalah hadis dhaif. Dan itu banyak, bukan hanya dalam permasalahan ini, bai'ud dain bid-dain, tetapi juga dalam permasalahan yang lainnya. Contohnya adalah hadis yang sering kita sebut kemarin tentang riba, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Hadis ini juga hadis dhaif. Tetapi kandungan isi dari hadis ini itu disepakati bahwa memberikan hutang dengan syarat mengambil manfaat itu adalah riba, ribal qard namanya, dan hukumnya haram, itu bil ijma'. Maka dalil keharaman ribal qard itu adalah ijma', itu dalilnya. Karena kalau hadisnya itu adalah dhaif, tetapi karena isinya itu sesuai dengan ijma', artinya para ulama telah bersepakat tentang kebenaran isinya, isi dari hadis itu, maka kemudian dikatakan bahwa dasarnya adalah ijma'. Nah, sama juga tentang yang sangat terkenal di awal kitab ini juga kita bahas, yaitu tentang air laut, misalnya al-bahru al-khillu atuhuru ma'uhu wal khillu maitatuhu, bahwa bangkai
bangkai ikan, bangkai yang ada di lautan itu adalah halal, bangkainya itu halal, itu bil ijma, meskipun hadisnya dikatakan itu dhaif. Tapi isi dari hadis itu disepakati disepakati tentang kebenarannya. Sehingga dasarnya dikatakan adalah ijma. Ini penting kita sampaikan karena ada sebagian orang yang mengingkari ijma. Kalau sudah mengingkari ijma ini akan berimplikasi kepada permasalahan-permasalahan yang sangat banyak sekali, karena sebagian permasalahan dalam Islam itu dalilnya adalah ijma, bukan Al-Quran dan juga bukan hadis, tetapi dasarnya adalah ijma. Nah, ijma artinya kesamaan pendapat di antara para ulama mujtahid. Ketika pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu sama dalam suatu permasalahan tertentu, maka dikatakan ijma. Jika berbeda, maka berarti ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di antara mereka. Nah, hutang bai'uddain biddain itu seperti apa gambarannya? Banyak para ulama memberikan gambaran-gambaran tentang bai'uddain biddain. Di antaranya misalnya dikatakan saya membeli sebuah rumah dengan dibayar secara kredit. Dengan dibayar secara kredit, saya beli rumah seharga misalnya 100 juta, murah misalnya. Dengan dibayar kredit setiap bulan, saya bayar misalnya 5 juta setiap bulannya. Harganya 100 juta, setiap bulan dibayar 100 juta. Kemudian kita membuat surat misalnya kesepakatan tentang jual beli dengan kredit tersebut. Dengan kredit kan artinya dengan hutang, ya, dengan hutang. Kemudian surat hutang itu, dibayar kredit itu, kita misalnya saya bawa ke orang tertentu atau dibawa ke bank misalnya, kalau banknya mau, atau dibawa ke seseorang, saya jual hutang itu, hutang orang kepada saya jual dengan harga tertentu, jadi nanti saya mendapatkan uang kontan dari orang tersebut, kemudian orang tersebut nanti menerima pembayaran dari orang yang tadinya itu berhutang kepada saya. Itu namanya bai'uddain biddain. Hukumnya adalah haram juga. Hadirin rahimakumullah, rawahu Ishaq wal Bazzaru bi isnadin dhaif. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan babur riba. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Pemahaman kita benar. Jika ada hal yang tidak bisa difahami, maka itu bisa kita telaah kembali dan bisa kita tanyakan kepada guru-guru kita. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.